Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Haryas dari Kardus Meresani. Kami dari kelompok 6 pada TM ke-8 perkuliahan Filsafat Ilmu Manajemen. Kami akan mempresentasikan The Nature of Theory. Kelompok 6 kami ini, saya sendiri Haryas dari Kardus Meresani, kedua saudara R. Audi Cahya Luki Ramadan, dan yang ketiga saudara Resudin Jafar Rumandan. Dalam menjelaskan The Nature of Theory, kami menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, how is theory defined in the context of science? Yang kedua, what are the assumptions of science, theorizing and testing theory? Dan yang ketiga, pendekatan what are the criteria for defining a good or strong theory? Pendekatan pertama, how is theory defined in the context of science? Teori dan nature dalam teori itu merupakan sebuah sistem konstruk dan variabel yang dihubungkan satu sama lain oleh proposisi dan variabel oleh hipotesis. Teori itu sendiri merupakan generalisasi yang menghubungkan antara faktor-faktor dalam batas-batas yang dinyatakan, yang bertujuan untuk memahami pengamatan yang secara inheren tidak mengandung logika yang jelas. Berikut, teori ilmiah melibatkan konstruksi logis atau konsep simbolis yang saling terkait, di mana fakta-fakta yang diketahui mengenai satu fenomena atau domain teoritis itu dipasang. Selain itu, teori merupakan kumpulan pernyataan yang mengidentifikasi variabel-variabel penting, menentukan bagaimana variabel-variabel tersebut saling terkait, dan menjelaskan alasannya, serta mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana variabel-variabel tersebut seharusnya terkait atau tidak. Selanjutnya, teori merupakan hubungan di antara fenomena, menekankan hubungan sebab akibat dan waktu kejadian, serta teori merupakan seperangkat argumen yang saling berhubungan secara logis yang dapat memiliki implikasi di luar akal sehat. Demikian beberapa konsep pendekatan yang kami gunakan dalam menjelaskan bagaimana teori itu dalam konteks ilmu pengetahuan. Pendekatan kedua, what are the assumptions of science, theorizing and testing theory? Terdapat 4 poin besar yang kami gunakan dalam menjelaskan asumsi ilmu pengetahuan, teoritis, dan bagaimana menguji sebuah teori. Yang pertama, terdapat pengelompokan fenomena secara alamiah yang memungkinkan adanya klasifikasi dan generalisasi yang berarti dalam kategori. Yang kedua, teori-teori harus dinyatakan dalam istilah-istilah yang dapat diuji secara empiris, yang membedakan pernyataan-pernyataan ilmiah dengan pernyataan-pernyataan filosofis. Dan yang ketiga, teori-teori tersebut bersifat sementara dan dapat dimodifikasi atau diganti seiring dengan perkembangan pengetahuan baru. Jadi ada munculnya teori-teori baru sehingga teori-teori lama itu bisa disempurnakan. Dan yang keempat, yaitu pendekatan konstruk, proposisi, dan asumsi. Konstruk itu sendiri dibuat untuk memudahkan pemahaman. Proposisi itu pernyataan hubungan antar konstruk, dan asumsi itu merupakan proses inquiry ilmiah, pengembangan teori, dan pengujian teori tersebut. Pendekatan yang ketiga, yaitu what are the criteria for defining a good or strong theory. Terdapat beberapa poin yang kami angkat dalam menjelaskan pendekatan ini. Yang pertama, kontribusi terhadap tujuan ilmiah. Teori harus membantu pemahaman, memungkinkan prediksi, dan memfasilitasi pengaruh. Teori yang komprehensif menjelaskan berbagai macam fenomena lebih disukai, tetapi tidak boleh terlalu banyak mencoba atau menggagalkan dalam menjelaskan secara efektif. Yang kedua, penggambaran yang jelas tentang domain teori. Jadi terdapat batasan-batasan yang harus ditentukan untuk mencegah penyalahgunaan
situasi yang tidak relevan. Yang ketiga, arah upaya penelitian. Dengan teori, itu harus menjadi panduan penelitian ke arah hal-hal yang penting, berfokus pada variabel-variabel yang menonjol, serta mengidentifikasi hubungan yang signifikan dan mengarah pada temuan-temuan yang benar-benar signifikan. Yang keempat, konstruk dan penjelasan yang dijelaskan atau didefinisikan dalam teori itu harus jelas. Artinya, teori harus memberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana dan mengapa konstruk-konstruk dalam model itu saling terkait. Berikut, teori itu harus dapat diuji. Teori yang baik harus dapat diuji, artinya ada penyempurnaan dengan berpedoman pada panduan yang jelas tentang bagaimana cara mengkonfirmasi atau menolaknya. Berikut, teori itu harus berimplikasi praktis. Teori yang baik harus memiliki implikasi praktis dan menawarkan wawasan yang dapat diterima di dunia nyata. Artinya ada perkembangan perkembangan terhadap implikasi dalam perkembangan teori itu sendiri. Dan yang terakhir, teori itu harus ditulis dengan baik. Teori yang baik harus ditulis dan menyajikan konsep dan hubungan cara yang jelas dan koheren. Kejelasan komunikasi akan meningkatkan aksesibilitas kegunaan teori tersebut. Jadi, dalam menjelaskan the nature of theory, kita harus melihat bahwa teori itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Teori-teori baru akan menyempurnakan teori-teori sebelumnya dan mengisi kekosongan yang ada. Itulah gunanya dalam penelitian yang kita kenal dengan istilah novelty. Dengan adanya penyempurnaan tersebut, maka sebuah ilmu akan dapat diuji secara empiris dan dapat digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Demikian presentasi dari kami kelompok 6 terkait the nature of theory. Sekian dan terima kasih.